Guys, kalau seandainya kalian lagi cari smartphone Android dengan harga 2 jutaan yang paling aman buat dibeli di tahun 2024, mungkin gue bakal rekomendasiin teman-teman buat beli smartphone yang satu ini nih guys, yaitu Samsung Galaxy M15 5G. Yap, seperti kita tahu, Samsung Galaxy M series adalah sebuah line up smartphone Samsung yang ngedepanin sektor daya banget. Makanya gue bisa bilang ini adalah smartphone Samsung paling aman buat teman-teman beli guys. Kalau seandainya teman-teman punya budget cuman 2 jutaan aja. Nah, gue bisa bilang begini karena sebenarnya gue udah pakai si Samsung Galaxy M15 5G ini selama kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir. Dan di video kali ini gue bakal sharing reviewnya ke teman-teman semua nih. Kira-kira HP ini tuh se-worth it apa buat teman-teman beli. So, pastiin buat teman-teman yang penasaran sama smartphone ini, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah video reviewnya, dan langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin kita bakal bahas Samsung Galaxy M15 5G ini dari hal yang paling basic dulu ya guys, yaitu adalah ngomongin soal desain. Nah, ngomongin soal desainnya sendiri, sebenarnya kalau kita compare Samsung Galaxy M14 5G sama M15 5G, itu tuh perbedaan desainnya bisa dibilang minim banget guys. Baik desain bagian depan, belakang, kiri, kanan, semua itu menurut gua cukup identik guys. Dengan desain khasnya Samsung di tahun 2023 dan 2024 ini. Desainnya ini tuh menurut gua masih mirip banget kayak kakak-kakaknya, kayak Samsung Galaxy S24 series dan juga A55 series. Dimana kayaknya Samsung itu mulai ngejadiin desain seperti ini sebagai base desain mereka guys. Jadinya kalau orang ngelihat smartphone ini, mereka tuh udah tahu kalau HP yang kalian pegang adalah smartphone dari Samsung. Which is menurut gua itu cukup bagus guys untuk HP-HP entry level kayak M15 5G. Tapi kurang enak buat HP-HP mid-range-nya ataupun HP flagship-nya. Cuman kalau kita ngomongin soal build quality-nya sendiri, Samsung M15 5G ini tuh menurut gua nggak perlu diraguin karena build quality-nya solid banget. Dan gue mungkin bisa bilang sih guys, untuk HP dengan harga 2 jutaan, ini adalah salah satu HP paling solid yang ada di pasaran saat ini. Nah, terus setelah kita ngebahas soal desainnya, sekarang kita beralih ke sektor layarnya yang menurut gue tuh udah upgrade banget ketimbang sama M14 5G. Dimana kalau seandainya M14 5G dulu itu layarnya masih pakai panel PLS LCD, di Samsung M15 5G ini tuh layarnya udah pakai Super AMOLED 6,5 inch nih guys, dengan refresh rate 90Hz beresolusi Full HD+. Tentu dengan spek layar yang udah jauh lebih upgrade, Samsung Galaxy M15 5G ini tuh bakal nyaman banget kalau seandainya teman-teman pakai untuk kebutuhan multimedia. Dan gue cukup salut guys, karena reproduksi warna yang ditampilin sama layar HP ini tuh beneran kerasa vivid dan kerasa banget kelas AMOLED-nya. Pokoknya ini tuh kalau dibandingin sama layar-layar HP lain yang pakai LCD ataupun AMOLED yang harganya 2 jutaan, ini tuh beda banget. Samsung punya kualitas yang jauh lebih baik. Dan gak lupa juga M15 5G ini juga masih disediakan lubang port earphone jack 3,5 mm nih guys. Meskipun dari segi speakernya HP ini cuman pakai setup mono aja. Makanya kalau seandainya gue disuruh nilai secara desain, layar dan juga audionya, HP ini tuh bakal gue kasih skornya di 8 dari 10. Karena dengan harganya yang cuma 2 jutaan, HP ini tuh menurut gue punya keunggulan yang banyak banget guys. Terutama untuk kebutuhan multimedia. Nah, terus kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal performa dan juga dapur pacu dari Samsung Galaxy M15 5G. Meskipun tadi gue bilang M15 5G ini tuh punya upgrade yang signifikan banget dari sektor layarnya, sayangnya di sektor dapur pacunya ini gue nggak ngerasain upgrade yang signifikan nih guys, ketimbang sama pendahulunya yaitu Samsung Galaxy M14 5G. Di sini chipsetnya sendiri HP ini tuh pakai Dimensity 6100 Plus dengan RAM 8GB dan juga storage 128GB. Dimana ini tuh kalau seandainya gue bandingin dari angka benchmarknya aja, udah kelihatan guys, kalau M15 5G ini tuh lebih rendah timbang sama M14 5G. Cuman menurut gua kayaknya benchmark ini di tahun 2024 bukan jadi patokan lagi untuk menentukan HP itu enak apa kagak. Tapi menurut gue yang lebih penting itu justru ada dari sektor UI-nya guys. Dimana HP itu udah pakai One UI 6.0 berbasis Android 14.
Experience-nya tuh menurut gue berasa sama banget kayak teman-teman pakai smartphone mid-range ataupun smartphone flagship dari Samsung. Soalnya dari segi bloatware-nya pun juga dikit banget guys, cuman beberapa aja dan ini juga nggak mengganggu sama sekali. Ngomongin soal performanya juga, untuk multitasking, chatting, ataupun browsing, HP ini tuh menurut gue masih aman banget. Even untuk beberapa game ringan kayak Free Fire yang collab sama HP ini pun menurut gue juga masih lancar banget nih guys. Dan teman-teman bisa mainin game ini dengan sangat smooth dan tanpa kendala. Cuman beda cerita kalau seandainya teman-teman udah mainin game Genshin Impact di Samsung Galaxy M15 5G ini. Di Genshin Impact mau teman-teman udah aktifin game plugins ataupun game booster plus, menurut gua HP ini tuh masih kurang gitu ngangkat nih guys. Karena FPS-nya cuma bisa dapetin di angka 30 aja di grafik mentok rata kiri. Nah, sama kayak kalau seandainya kita ngomongin dari sektor baterai dari M15 5G, menurut gua ini HP tuh punya baterai yang juara banget di kelas entry level. Dimana dengan baterai 6000 mAh, HP ini tuh menurut gua oke banget loh guys. Gua dipakai selama 1 harian lebih. Gua udah coba pakai M15 5G ini selama sekitar 1 minggu terakhir. HP ini tuh selalu awet dan baterainya nggak pernah kehabisan meskipun gua udah pakai selama 1 harian lebih. Dan SOT-nya pun menurut gue juga awet guys, bisa bertahan hingga 8-9 jam dengan kemampuan charging yang menurut gue juga udah cukup kenceng. Makanya untuk kebutuhan sehari-hari, HP ini tuh bisa banget gue rekomendasiin buat teman-teman beli karena dari segi performa dan juga baterainya tuh udah oke banget. Dan kalau seandainya gue disuruh nilai HP ini dari sektor performa dan juga baterainya, mungkin gue bakal kasih skornya di 8/10 guys, karena emang HP ini tuh worth it banget. Nah, lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal kamera dari Samsung Galaxy M15 5G. Di sektor ini, menurut gua Samsung juga mengupgrade sektor kamera dari Samsung Galaxy M15 5G guys. Meskipun dari segi setupnya ini masih sama, yaitu pakai 3 kamera dengan kamera utama 50 megapiksel. Tapi untuk kamera keduanya, M15 5G itu sekarang udah hadir dengan kamera ultrawide 5 megapiksel nih guys. Dan satu lagi yaitu adalah kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel. Lalu ngomongin soal kamera depannya sendiri, si M15 5G ini tuh punya kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya sendiri, menurut gua sih M15 5G ini bisa dibilang masuk dalam kategori yang udah oke banget guys. Teman-teman bisa lihat secara hasil fotonya ini tuh udah termasuk yang cukup detail untuk harga di 2 jutaan. Dan kamera ultrawide-nya pun surprisingly meskipun resolusinya cuma 5 megapiksel, tapi detailnya menurut gua masih cukup bagus loh guys. Pokoknya bisa dibilang M15 5G ini tuh cukup bisa diandelin untuk foto-foto objek atau bahkan untuk foto orang. Karena menurut gue baik dari segi detail, skin tone, warna, dan juga HDR-nya, M15 5G ini tuh masih ngangkat banget guys, termasuk untuk kamera depannya. Cuman memang kekurangannya mulai kelihatan kalau seandainya teman-teman pakai M15 5G ini untuk kebutuhan foto low light. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya, kalau dari segi detailnya udah mulai ada penurunan meskipun gua tuh pakai night mode di kamera utamanya. Selain itu kamera ultrawide-nya pun juga hasil fotonya kurang gitu bagus karena nggak dilengkapin sama fitur night mode. Tapi untuk hasil kamera utamanya menurut gua masih cukup oke lah guys. At least hasilnya tuh masih bisa dipakai dan juga masih bisa di-post ke sosial media. Nah, terus setelah kita ngebahas soal foto-foto, kita lanjut juga ke sektor videografi dari si Samsung Galaxy M15 5G ini. Di sini, surprisingly, gue cukup suka loh guys, sama hasil video dari M15 5G yang cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Teman-teman bisa lihat dari segi stabilisasinya, meskipun ada sedikit jitter, tapi hasilnya tuh overall udah stabil banget. Dan ini menurut gua jauh lebih penting guys ketimbang sama HP dari brand lain yang memaksakan resolusi tinggi tapi stabilisasinya amburadul. Jadinya again untuk hasil kameranya gua bakal kasih skornya di 8/10 juga untuk harga 2 jutaan. Karena menurut gua secara hasil foto ataupun video M15 5G ini tuh bisa banget nih guys untuk compete dengan HP-HP lain dengan harga 2 jutaan juga. So guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy M15 5G ya guys. Jadi
Untuk rekaman kameranya sendiri, dia tuh di kamera depan ataupun belakang cuma bisa record sampai 1080p 30 fps saja. Dan menurut teman-teman gimana nih untuk kualitas rekaman videonya, stabilisasinya, sama untuk recording audionya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal kesimpulan dan juga harga dari si Samsung Galaxy M15 5G ini. Untuk harganya sendiri, kalau teman-teman cek di marketplace online, M15 5G itu bisa dibilang harganya terjangkau banget guys. Mulai dari 2,3 jutaan aja teman-teman udah bisa dapetin yang varian RAM 6/128GB. Dan dengan harga segitu, menurut gua itu adalah harga yang worth it banget guys. Melihat dari user experience-nya yang pastinya bakal nyaman banget, sama dari segi layanan purna jualnya pun kayaknya Samsung emang udah terjamin banget guys. Dari segi after sales-nya dan juga build quality materialnya. Makanya di rentang harga segitu gue cukup pede buat rekomendasiin teman-teman buat beli Samsung Galaxy M15 5G. Karena selain itu HP ini juga udah dibekali sama fitur NFC juga guys. Dan kalau seandainya teman-teman minat buat beli M15 5G ini, link pembeliannya tuh udah gue taruh semua. Langsung di kolom deskripsi. So, jadi tadi itu adalah video review gua untuk Samsung Galaxy M15 5G di tahun 2024. Overall, menurut gua M15 5G ini adalah smartphone yang positif banget guys. Makanya kalau seandainya teman-teman punya kesan positif juga sama video review ini, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Atau mungkin teman-teman bisa share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Supaya kalau seandainya ada yang butuh, mereka mungkin bisa kebantu sama video kita yang kali ini. Jadinya palingan segitu dulu aja. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.